Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Seperti saya sampaikan di awal tadi, dialog spesial bersama Bapak Lilik Nurholik, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Lampung, didampingi oleh Pak Harmen Pohan, Manajer Pengadaan Bulog Lampung, dengan tema kesiapan Perum Bulog Lampung menghadapi bulan suci Ramadan 2023. Di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Pak Lili maupun Pak Harmen terkait soal kenaikan harga beras. Pak Lili, ini kita tahu juga bahwa Bulog ini kan tidak hanya mengelola beras ya, ini ada minyak, ada harga daging, ada tepung terigu, ada gula, banyak komoditas ini. Ini gimana Pak Lili? Apa kesiapannya? Iya. Alhamdulillah untuk anak kedua, anak tadi yang disebutkan oleh Pak Umar, tadi ada gula, Daging, daging, dan kita lihat di pasar juga kenaikannya tidak begitu tinggi ya, artinya bisa sebenarnya bisa kita jaga, dan kita masih bisa dibilang kewajaran wajar gitu, ya, kata Pak Harmen tadi. Iya, sehingga kita berdoa semoga sampai nanti Idul Fitri harga itu bisa terkendali lah. Kalaupun itu harga kemungkinan semoga akan kalau guna naik itu kita ada siap untuk melakukan segala upaya untuk menjaga harga itu supaya dalam kondisi yang wajar itu antara umat itu. Karena memang kalau daging ya, Pak Harmen juga ya, bahwa kadang juga pada saat mendekati puasa atau Idul Fitri bahkan menjadi naik lagi, gitu ya. Biasanya seperti, tapi pengalaman Bulog menjaga stabilitas harga itu memang gitu ya. Mulai kemarin kita sudah Bulog dalam artian luas, Bulog secara nasional sudah berusaha untuk memitigasi kira-kira pada nanti pada Ramadan ini. Bagaimana kalau nilainya kayak kita mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dengan sebaik-baiknya itu aja. Pak Lili, ini kan sering kita dengar juga ya Pak Harmen, bahwa Perum Bulog pada saat-saat seperti ini akan menggelar yang namanya operasi pasar untuk menekan harga, kenaikan harga, menjaga inflasi dan sebagainya. Itu kayaknya kemungkinan itu akan dilakukan kalau terjadi peningkatan harga ya? Insya Allah ya masih Pak, bahkan kemarin terakhir hari Senin ya, kita ke Pringsewu kalau nggak salah. Oh pernah ya? Ya. Baru-baru ini? Iya. Hari Sabtu kemarin bahkan kita bersama dengan Pemprov melakukan operasi pasar di kantor gubernur. Jadi semua upaya kita lakukan untuk membantu masyarakat dan membantu kebutuhan politis supaya inflasi nggak terlalu tinggi. Betul. Oke. Nah ini terkait soal harga-harga ini, Pak Lili. Jadi tadi kalau ada beras itu kan ada apa itu HET, harga eceran tertinggi. Itu sama juga dengan kebijakan HPP, harga pembelian pemerintah. Nah, itu udah beda namanya itu gimana? Nanti mungkin jawabannya akan disampaikan oleh Pak Harmen, tapi secara sederhana begini Pak, HET itu kan harga beras yang harus diterima oleh masyarakat adalah harga tertinggi. Kalau APP itu menyangkut pembelian kita dari petani atau mitra ke Bulog. Kalau itu adalah harga jual kita ke masyarakat. Jadi itu dua hal itu harus kita jaga supaya kepentingan konsumen terjaga dan kepentingan petani juga terjaga gitu. Itu.
Tapi memang biasanya seperti kata Pak Lilik tadi, ini sekelompok Pak Armin tadi, untuk operasi pasar itu memang sering dilakukan di berbagai daerah ya, tidak hanya di Bandar Lampung, yang kerjasama dengan pemerintah daerah. Betul. Dilakukan di semua semua tempat, Kabupaten kota, bersama dengan Pemprov terutama, atau Pemkab atau pemerintah daerah. Semua kita lakukan untuk masyarakat. Yang penting ada permintaan dari Pemda pada kita akan lakukan. Pak Armin ini tadi menyambung pembicaraan dengan Pak Yuli tadi, Mas, itu soal harga pembelian pemerintah dengan harga eceran tertinggi. Tadi kan seperti kata Pak Yuli itu harga 9.450 ya per kilo itu beras HIT ya, harga ecerannya. Sementara kalau misalnya ini sebagai manajer pengadaan sebetulnya ngambil dari petani gitu ya, itu persaingan pasar di ngambil petani cukup tinggi ya, Pak. Dengan harga berapa itu, Pak? Kalau Bulog beras nyerapnya menyerap 9.950 rupiah per kilogram. 9.950 per kilogram. dijual 9.450. Iya. Oh gitu ya. Itu misalnya beli dari petani, pengadaan gitu ya, masukkan gudang. Iya. Posisi gudang kita sekarang gimana posisi? Posisi di Bandar Lampung ada, di daerah-daerah juga ada. Saat ini posisi penuh atau Kalau posisinya sekarang ini gudang kita memang terisi. Ya, tapi kalau penuh sih ya belum Pak, karena kan kalau namanya penuh berarti full ya Pak ya. Sampai kita menyewa gudang swasta untuk menjadikan gudang. Jadi pada intinya Pak, kita di bagian pengadaan, apalagi sini sudah menjelang panen raya dan gadu pada khususnya di bulan 4 nanti. bulan 4 ya? Iya, tapi sekarang ini sudah mulai. Itu informasinya sudah beberapa daerah, itu daerah Tulang Bawang, daerah Pesuci sana itu sudah mulai panen, dan akan bertahap ke Lampung Tengah, Lampung Timur pastinya. Jadi pada intinya Pak, kalau kami di bidang pengadaan, kami harus menjaga kestabilan harga di tingkat petani. Jadi kami belinya itu sesuai dengan penugasan pemerintah. Nah pada hal ini penugasan itu dilakukan atau diberikan kepada Bappenas baru ke Bulog. Kalau sebelumnya kan dari Kementerian Perdagangan. Jadi dari Bappenas itu menginstruksikan Bulog untuk penyerapan atau pembelian gabah beras petani, di mana harga berasnya itu maksimal sampai dengan di gudang itu harga 9.950 per kilogramnya. Gitu ya. Dan kalau Pak Armin, tentunya sebelumnya kan kita tahu juga Bulog Lampung ini mensuplai atau mengirim beras karena surplus. Ya, saya pernah dengar itu surplus untuk ke daerah-daerah lain. Betul. Baik di Sumatera atau mungkin juga di Pulau Jawa. Iya. Itu dengan adanya panen nanti di bulan April ya. Itu gimana kondisinya? Yang pastinya Pak, kita untuk di Bulog Lampung itu kita optimalkan, benar-benar kita maksimalkan penyerapan sesuai dengan target tersebut. Dan untuk pendistribusian ataupun perpindahan stok yang seperti Pak bilang ke Sumatera, yang di luar provinsi Lampung ataupun sampai ke daerah Jawa. Nah itu kan kita menerima instruksi atau penugasan dari pusat. Jadi itu dimungkinkan juga itu ya? Yang pastinya iya Pak, karena Bulog itu utamanya adalah ketersediaan stok di wilayah kerja Bulog. Jadi kalau di sini surplus, ya kasihan juga dong daerah yang wilayahnya yang defisit. Seperti contohnya di sini yang paling dekat Bengkulu ataupun Jambi. Nah mereka itu memang untuk berasnya mereka tidak begitu tersedia, tapi komoditi lain contohnya kayak di Jambi mungkin minyak goreng di sana lebih cukup karena banyak bahan sawit seperti itu.
Tapi benar itu ya, ya Pak, ini ya, upaya distribusi tidak hanya beras, ya kan, termasuk minyak itu kan, ya beras atau komoditas lain, kalau misalnya berlebih di satu daerah akan dikirim ke daerah, itu memang kebijakan dari Bulog sendiri atau Iya, gimana Pak? iya. Jadi, Dari Bulog Pak. gitu. Kita melaksanakan perintah dari pusat ya kita lakukan. Maksudnya beras itu gitu Pak. Oke. Nah sekarang kalau kondisi ya tentunya RPK ini kan ada rumah penjualan Rumah pangan kita. Nah, iya, Rumah pangan kita ya. pangan kita itu kan menyediakan stok-stok juga lah itu ya, supaya ketersediaan itu tercukupi. Ini gimana kondisinya? Ya, untuk RPK juga yang lain toko pangan kita, toko-toko yang di pasar itu Mereka kan menyediakan komoditas beras, minyak, gula, gitu-gitu. Iya. Itu kita supply Pak. Nah, ini yang lagi hot mungkin ya adalah beras. Makanya banyak RPK kita yang meminta dikirim beras ya kita kirim. Jadi semua RPK kita kebanyakan adalah menjual beras medium Dengan harga HDP. 9.450. HDP-nya adalah 9.450 tapi soal di lapangan Oh iya. silakan tekan dari RPK. kita pokoknya jangan lebih dari 9.450 gitu. Gitu ya. Iya. Nah, yang terakhir di sesi kedua ini, ya seperti kata Pak Armin tadi, Pak Jadi, kita kan insya Allah akan panen juga ya di bulan April. Ya kan, bulan April itu ya menjelang Idul Fitri, ya. Jadi kalau misalnya puasa Maret, nanti ya sekitar mau Idul Fitri. Itu tentunya dengan adanya panen itu Pak Jadi akan menekan harga ya. Harga, iya. Ya, insya Allah itu akan terjadi ya. Jadi masyarakat Sama. menerima harga beras termasuk juga harga premium jadi lebih rendah ya. Pak. Iya. Ya. Iya, insya Allah itu Pak mungkin akhir atau hampir lah. Kalau menurut teman-teman dari pertanian memang mungkin nanti pada bulan Maret atau April kita akan mulai panen yang secara masif ya, masif. Juga kita lihat bersama kemarin bahwa mungkin akan dimulai sekitar akhir Maret atau awal April ini akan masif. Nah, otomatis kita berharap semoga itu akan menekan harga di pasar gitu. Tapi kita juga berharap semoga hal ini tidak merugikan petani gitu. Tidak merugikan petani ya. Terlalu murah kan ya. Tapi inilah peran Bulog sebagai penyeimbang antara produsen dan petani dan konsumen, sehingga Sebagai penyeimbang harga ya. Iya, betul. dua sisi ini harus betul-betul bisa Dijaga. gitu, Pak. Terima kasih nih Pak Andili, menarik ini ya Pak Armen. Tapi kita terbatas waktu ini, kita sudah berada pada akhir sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada dialog selanjutnya. Ya pemirsa, Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Lili Nurholik, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Lampung, bersama Pak Harman Pohan, Manajer Pengadaan Bulog Lampung, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.